Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa YouTube yang budiman, yang disayangi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selalu kita berselawat kepadanya siang dan malam, tidak henti-hentinya. Senantiasa Allah dan Rasul itu merupakan khasanah atau wadah besar atau jalan satu-satunya kita menuju kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan sebagai umat Islam yang sudah beragama agama yang lurus, agar senantiasa kita kembali kepada Allah dan dihargai oleh Allah dan diberi tempat oleh Allah. Senantiasa kita akan bahagia dengan pemberian Allah, dan kita akan merasakan kedamaian hidup di dalam surga itu sama-sama, dengan rupa yang sama, dengan umur yang sama, dengan makanan-makanan yang berbeda. Ada pilihan-pilihan. Pertama, dengan tempat kediaman kita masing-masing, mau di tempat yang ber-AC atau di mana mendapatkan pemandangan-pemandangan yang indah seperti yakut, sungai-sungai, sungai susu, sungai madu, sungai arak dan lain sebagainya. Itu menjadikan sebagai tempat pemandian. Kalaupun yang namanya pelarangan di dalam kehidupan dunia ini, jangan kita berzina, jangan kita menjadi mabuk arak, mabuk judi dan lain sebagainya. Itu merupakan pelarangan-pelarangan agar kita mendapatkan apa yang tidak kita lakukan di dunia ini. Sementara apa yang kita lakukan di dunia ini akan dikembalikan sebagaimana kegiatan-kegiatan amal ibadah kita, amal yang soleh kita akan kita nampakkan pada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mempunyai CCTV, ya, punya video, punya HP yang besar, kadangkala punya giga besar, ya, dengan sinyal yang kuat. Maka segala perbuatan-perbuatan individu manusia, apalagi umat Islam yang beragama Islam yang sempurna, yang beriman pada Allah, yang bersyahadah, itu merupakan salah satu pilihan-pilihan tempat di mana kita mendapatkan surga 1, 2, 3 sampai 8 bersama Rasul. Ini kita dapatkan di dunia. Takkan mungkin kita mendapatkan akhirat itu di akhirat. Pasti di dunia kita selalu dalam berubudiyah, mencari ilmu, amal, ikhlas, dan terserah Allah dalam memberikan sebuah kebaikan, yaitu ihsan, ridha. Maka Allah memberikan luang kepada kita, ridha kita dulu, maka Allah baru meridhakan. Maka namanya itu marzatillah, ya, keridhaan Allah, yang apabila kita menerima semua apa yang diberikan Allah, ya, bersyukur, bersabar, bertawakal. Kepada para pemirsa YouTube yang budiman, kita lanjutkan kembali bagaimana Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam supaya kita selalu mengkaji Al-Quran, tadarus, ya. Kita mengikuti setiap langkah-langkah Rasul melalui para tabi'in, para mutaqaddimin, mutaakhirin, dan muktabar yang selama ini kita mintakan kepada para ulama-ulama muktabar itu selalu cerdas. Jangan salah dalam menilai, jangan salah dalam menjalani aturan-aturan Allah dan Rasul.
senantiasa jangan menjadikan sebagai ulama yang akan digelar oleh Allah sebagai ulama su atau ulama jahat. Bagaimana itu ulama jahat, bagaimana ulama yang terpetunjuki. Maka di dalam pertemuan kali ini kita membahas tentang masalah kejadian Adam alaihissalam dan keadaan di dunia ini. Di dalam Al-Quranul Karim pada pertemuan yang di kemarin itu, pertemuan yang kali ke-6 ini, kali ke-7. Selanjutnya pada proses firman Allah selanjutnya itu peringatan Tuhan kepada Bani Israel. Ya. Peringatan Allah kepada Bani Israel tentang orang-orang keturunan Nabi Adam alaihissalam yang disebut dengan Bani Israel yang pergi jauh, yang meninggalkan dari petunjuk-petunjuk Allah. Ya, di dalam satu ayat yang dilansirkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 40 ini, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Israel اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. Artinya, hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu, dan hanya kepadakulah kamu harus takut atau tunduk. Paham ini, ayat ini merupakan sama artinya ketika Allah menyuruh setan, yaitu golongan jin dan golongan malaikat, untuk bertunduk kepada Adam alaihissalam. Sama juga kepada para Bani Israel, keturunan Adam, yang mereka itu sudah terlanjur pergi jauh meninggalkan daripada petunjuk-petunjuk Allah. Maka Allah panggil kembali dengan diingatkan oleh Allah atas nikmat yang telah diberikan kepada mereka dan anugerah yang banyak tentang bagaimana kehidupan di dunia yang begitu mudah dicari, ya, rezeki yang tidak perlu dicari, sehingga diberikan begitu saja, menikmati keadaan alam yang sudah ada ini, tidak perlu diatur-atur, ya, dan selalu memenuhi akan semua janji Allah itu kepada kita. Umat Islam sekarang ini malah sebaliknya, menjadikan keraguan-keraguan di dalam kehidupannya, baik beristri, bersuami, beranak-panak, dengan kesendiriannya. Karena dilalaikan oleh setan, yang apabila kita tidak mencari nafkah, kita tidak mencari rezeki, tentunya kita lapar. Nah, ini suatu bahasa yang meragukan tentang pemberian Allah, yaitu nikmat-nikmat yang sudah diberikan. Berarti sudah jauh sekali melenceng umat Islam yang keturunan daripada Adam alaihissalam, ya. Maka dengan demikian kita bisa memilih atau mengkaji kembali bagaimana kita umat Islam ini, apakah berdiam diri ataukah kita akan melanjutkan daripada amanah-amanah Rasul yang sebelumnya, kalaupun kita ini bukan seorang Rasul. Namun ayat ini menggambarkan Allah menyuruh untuk memperhatikan atau mengingat kembali nikmat-nikmat yang diberikan kepada hamba, ataupun
yang bahwa kita sebagai hamba ini yang sudah bersyukur, alhamdulillah, yang bersabar atas segala macam yang diberikan Allah dan tawakal kepada Allah ketika apabila kita sudah mendapatkan nikmat itu, nah, yang tidak mampu untuk kita jalani atau sudah mampu kita memberikan sesuatu itu, antara lain bersedekah, ya, berinfak, zakat dan lain sebagainya, itu alhamdulillah. Maka sebagai keturunan Bani Israel, keturunan Adam alaihissalam yang dari awal diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari 4 unsur, yaitu api, angin, air dan tanah. Berarti di dalam kehidupan kita, untuk menjadikan hidup di dalam negeri dunia ini, mestinya perlu kita ikuti aturan-aturan yang sudah digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, terutama sekali pada proses kejadian-kejadian manusia yang di dalam Al-Quran selalu dilansirkan atau ditafsirkan dengan berbagai macam ayat yang ada. Ya. Antara lain pada surah Al-Mu'minun itu digambarkan itu perkembangan kejadian manusia dan kehidupannya di akhirat. Ini 2 pilihan. Pilihan pertama hidup di dunia, pilihan kedua hidup di akhirat. Nah, sebaliknya dari awal Allah sudah menciptakan Adam alaihissalam itu akhirat sebenarnya. Ya, cuma bahasa akhir. Padahal pada dasar penciptaan pertama itu awal. Maka disebut dalam proses agama kita disebut dengan awaludin ma'rifatullah. Ya. Awal-awal kita beragama mesti kita mengenal Allah. Ya. Bagaimana? Mengenal Allah itu ada ayat-ayat yang khusus untuk dijadikan bukti nyata atau realita fakta yang menjadikan umat manusia, umat Islam yang tidak perlu ragu lagi tentang apa yang diberikan nikmat oleh Allah, yang diberikan anugerah oleh Allah, ya, maka tidak perlu kita mengikuti akan daripada keturunan Adam alaihissalam yang disebut dengan Bani Israel itu, karena Bani Israel itu sudah melenceng jauh dari peraturan atau petunjuk Allah Subhanahu wa taala.